Puji nama Tuhan. Shalom. Semua sehat? Semua penuh berkat? Amin. Orang yang setia Tuhan pasti bela. Katakan amin. Mazmur 145 ayat 18. Kita baca sama-sama. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Banyak saudara yang setia sama Tuhan. Kesetiaan itu diuji bukan dalam keadaan baik-baik saja. Kesetiaan itu diuji dalam penderitaan, tekanan, dan pergumulan. Katakan amin. Orang kalau lagi sukses, orang kalau lagi tokonya rame, keluarganya happy, sekolahnya oke, semua tuh bilang Tuhan baik gampang. Setia ikut Tuhan itu gampang. Tapi saya melihat kesuksesan juga bisa jadi ujian kesetiaan. Banyak orang waktu susah cari Tuhan sungguh-sungguh, tapi waktu diberkati bilang gak punya waktu buat ke gereja. Tapi saya mengalami di hidup saya bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan itu benar-benar diuji di dalam tekanan, penderitaan, penolakan, kemiskinan. Dan bagaimana ketika kita setia sama Tuhan, kita lihat pembelaan Tuhan. Amin. Kita akan belajar dari kitab Daniel. Saya tidak biasa mengupas pasal, tapi hari ini kita belajar dari Daniel 6. Kita lihat ayat yang kedua. Daniel 6 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya di atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Saudara tahu bahwa di dunia ini, dunia enggak sebaik yang kita pikir. Bahwa ketika kita berhasil dalam usaha maupun dalam karir kita, pasti ada aja orang yang enggak senang sama kita, benar? Dikatakan Daniel adalah seorang punya roh yang luar biasa. Dalam bahasa Inggris dikatakan excellent spirit. Orang yang excellent itu akan kelihatan di tengah jutaan orang. Kenapa? Karena dia akan bekerja dengan cara yang luar biasa. Dia akan menaikkan standar, menaikkan sebuah level. Karena orang yang excellent kalau kerja itu selalu yang terbaik. Dan ditemukan Daniel adalah seorang yang punya spirit of excellence. Dan orang-orang yang dipilih oleh Raja Darius menjadi iri hati. Karena Raja Darius ingin mengangkat Daniel di atas mereka semua. Nah, ketika orang iri hati sama kita, mereka akan berusaha merancangkan yang jahat untuk menjatuhkan kita, benar nggak? Meskipun yang kita lakukan itu baik, orang akan tetap punya maksud nggak baik. Jadi jangan heran ketika Anda lebih kaya dari saudara-saudaramu, mereka nggak senang sama kamu. Herannya orang yang ngejatuhin kita biasanya orang yang dekat sama kita. Orang-orang yang sejajar dengan kita, yang sejawatan dengan kita. Biasanya yang jatuhin tukang bakmi ya pedagang bakmi yang lain. Benar nggak? Nah, yang suka jatuhin pendeta pasti pendeta-pendeta juga. Nah, di dalam dunia perselatan di dunia ini, kita belajar dari firman Tuhan. Jangan takut kalau ada orang yang iri hati dan merencanakan yang jahat kepada kita. Yang kita perlu pastikan kita punya spirit of excellence. Katakan saya harus excellent. Sehingga apapun rencana jahat orang sama kita, kita terbukti setia. Katakan amin. Kita terbukti tidak lalai dan kita tidak punya kesalahan. Mazmur 37 ayat 1. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, kata firman Tuhan. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat 3, baca sama-sama. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Tetap setia. Tetap setia sama Tuhan. Tetap setia mengerjakan apapun yang Tuhan percayakan di tanganmu. Meskipun orang lain tidak suka sama kamu.
ujian kesetiaan itu termasuk ketika kita berada di tengah-tengah orang-orang yang iri hati dan gak suka sama kita. Mungkin Anda kerja di sebuah perusahaan yang lingkungannya gak nyaman. Karena kamu excellent, teman-temanmu gak suka sama kamu. Tapi bertahanlah di situ. Karena kamu akan ngalamin ketika kamu setia, pembelaan Tuhan nyata di situ. Yang paling penting dalam hidup ini, gak peduli berapa banyak orang yang iri sama kita, yang jahat sama kita. Tapi yang penting ini, kita harus tetap percaya sama Tuhan. Kita harus menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Kita gak boleh punya niat jahat sama orang. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Gak perlu. Izinkan Tuhan yang bela kamu. Percayalah kita punya Tuhan yang setia. Katakan Tuhan setia. Jangan khawatir orang jelek-jelekin kamu. Jangan pusing ketika orang mulai jatuhin kamu, mereka-rekakan yang jahat sama kamu. Orang mulai merencanakan yang jahat sama kamu. Tapi yang kita perlu pastikan gini, apa yang mereka ngomong itu gak benar tentang kita. Karena masalahnya gini, orang boleh ngomongin kita apa aja. Yang kita perlu pastikan yang mereka ngomong itu gak benar tentang kita. Kalau yang mereka ngomong itu gak benar tentang kita gak perlu takut. Kita tetap pastikan kita setia. Orang gak menemukan kelalaian, orang gak menemukan kesalahan. Jangan sampai yang di ngomongin mereka benar. Kadang-kadang orang terlalu sombong dan merasa diri benar. Sehingga ketika orang lain kasih masukan, dia gak mau dengar. Kalau orang gosipin kita cuma perlu periksa. Apakah yang diomongin orang itu benar? Kalau memang yang diomongin orang itu benar, ya kita harus bertobat. Kita harus rendah hati dan mengakui kesalahan. Gak semua omongan yang gak enak itu buruk. Belum tentu semua orang yang ngomongin kita itu iri hati. Bisa aja mereka ngasih tahu kita yang benar, cuma kita yang berasa tinggi hati. Lu ngomong gitu karena lu iri aja sama gua, padahal enggak. Orang-orang yang sayang sama kita juga mungkin akan kasih tahu kita hal-hal yang gak enak di kuping kita. Jangan jadi orang Kristen yang milih-milih khotbah yang enak didengar. Karena kamu gak akan bertumbuh. Jangan lawan firman dengan firman. Kalau memang itu teguran, kita harus rendah hati untuk bertobat. Saya kasih tahu, saya punya teman yang kalau ngomong tuh ceplas-ceplos persis saya. Dia negur saya, dia bilang, Henny, lu kalau ngomong tuh jaga mulut lu. Dia gak suka saya terlalu terus terang. Saya orangnya polos aja, kalau lu sahabat gua, lu udah ngerti gua bahwa gua gak akan bungkus kata-kata gua dengan permen dan madu. Gua akan kasih tahu lu apa yang mungkin lu gak suka. Tapi gue ngomong dengan bahasa yang mungkin terlalu menyakitkan buat dia gitu. Tapi Anda tahu di khotbah saya kayak begitu. Saya nggak pernah mikir gimana caranya supaya jemaat jangan tersakiti. Karena saya cuma ngalir waktu khotbah. Apapun yang Tuhan taruh di hati saya keluarin. Dan mungkin itu menyakitkan, terlalu tegas. Nah ketika dia bilang, Henny, kamu kalau terus terang pun jangan ngomong yang menyakiti hati orang, dia bilang. Mungkin saya bisa bela diri berkata bahwa lu yang harus rendah hati dan dengar masukan gue. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya yang merendahkan hati dan bilang sorry. Saya minta maaf. Maafin aku ya. Kalau omongan aku nyakitin hati kamu. Kadang kita bisa lawan dengan ayat dan filosofi. Gue kan pengkhotbah, gue bisa lawan dengan apapun. Tapi bukan kebenaran diri yang penting di sini. Tapi bagaimana kita ngerti hidup kita gak jadi batu sandungan buat orang lain gitu kan. Jadi kalau ada orang yang ngomong gak benar di luar sana tentang kita, yang paling penting tuh kita koreksi diri dulu. Bukan cari pembenaran diri dulu. Ada amin? Kita dengar. Saya digosipin di antara pendeta-pendeta katanya saya sesat. Saya coba merenung, saya lihat khotbah-khotbah saya. Semua poin khotbah saya tuh ada ayatnya. Karena saya memastikan jangan sampai saya keluar dari ranah kebenaran firman Tuhan. Saya gak mau ngasih jemaat makan yang bukan dari firman Tuhan. Itu doa saya, Tuhan izinkan saya kalau khotbah itu Tuhan yang taruh di mulut saya. Jadi saya gak serta-merta marah dan saya gak pusing siapa yang ngomongin saya. Saya gak pusing dan gak cari-cari siapa nih, pendeta mana aja nih yang ngatain gue. Saya gak tahu dan saya gak kenal. Biasanya yang gak kenal yang paling banyak menghakimi orang. Yang paling banyak kritik kita biasanya orang-orang yang mereka sebenarnya gak ada urusan sama kita.
Tapi segitu pun saya masih coba dengar. Saya masih coba koreksi diri saya. Tapi saya tidak menjatuhkan siapapun, bukan? Saya tidak pernah nyebut nama pendeta lain di khotbah saya. Anda tahu itu. Jadi jangan marah kalau orang buat jahat sama kamu. Jangan marah orang merencanakan yang jahat. Yang Anda perlu pastikan omongan mereka tidak benar. Daniel tidak bisa dijatuhkan. Karena di dalam pekerjaannya di pemerintahan, mereka tidak menemukan kesalahan. Luar biasa enggak? Saking excellent-nya, tidak ditemukan kelalaian, kesalahan. Kecuali dalam satu hal, Daniel 6, ayat 6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Orang tuh kalau udah punya niat jahat, saya kasih tahu, sesuatu yang gak menjadi sebuah kesalahan aja mereka bisa bikin jadi kesalahan. Apa salahnya orang beribadah kepada Allah? Tapi bukankah di Indonesia kita mengalami tekanan? Bukankah kekristenan di seluruh dunia mengalami tekanan? Daniel ngalamin hal yang sama. Kemudian mereka mulai mereka-rekakan yang jahat. Mereka putar otak gimana caranya, karena dalam pemerintahan, dalam pekerjaan Daniel gak punya kesalahan. Bagaimana dalam agamanya, dalam imannya kepada Tuhan, cara dia beribadah itu jadi kesalahan. Mereka mulai datang ke Raja Darius dan bilang begini, di ayat yang ke-8, mereka bohong, mereka bilang gini, semua pejabat tinggi kerajaan ini, padahal kan Daniel gak ada di dalamnya. Semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat. Berbohong gak? Daniel gak ada di situ. Supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Bisa-bisanya mereka mikir kayak gini. Ini jebakan buat raja. Sebagai pemimpin, dengar baik. Hati-hati. Ini jebakan. Biasanya kalau karyawan kita saling iri hati, yang tukang jilat akan ngangkat-ngangkat kita. Tapi kemudian ngejatuhin temennya. Biasanya orang yang jahat, dia yang suka ngejatuhin yang lain. Tapi masalahnya bos-bos suka dijilat. Terperangkap oleh egonya sendiri, Raja Darius setuju dan membuat surat perintah dengan larangan itu di ayat 10. Apa yang terjadi? Ayat 11 kita baca sama-sama. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ayat 12, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Anda bisa tebak kisahnya setelah itu Daniel ditangkap, dibawa kepada raja. Raja kaget bahwa ternyata dia sudah terjebak. Karena mereka telah menyuruh raja menandatangani dengan meterai bahwa perintah larangan itu tidak bisa dibatalkan. Sekalipun oleh raja sendiri. Raja sangat sedih. Karena bahwasanya Raja Darius sangat mengasihi Daniel. Karena egonya, dia diangkat-angkat sama mereka. Akhirnya dia terperangkap. You know, orang-orang yang hatinya busuk dan jahat, itu penuh dengan akal bulus dan kelicikan. Mereka akan selalu kepikir cara buat ngejatuhin orang. Mereka selalu penuh akal untuk bagaimana caranya mereka bisa mencelakakan orang lain, bikin bangkrut orang. Bahkan mereka bisa merekayasa cerita-cerita bohong. Dari yang gak ada bisa jadi ada, mereka udah lebih dari Tuhan. Kalau Tuhan adalah pencipta alam semesta yang mengadakan apa yang tidak ada, orang-orang yang licik dan jahat adalah orang-orang yang membuat cerita yang tidak ada jadi ada. Saya ngeri sih di Indonesia ini. Bagaimana hukum itu bisa diputar balik. Bagaimana orang yang di penjara itu sebenarnya dia gak bersalah. Kita banyak nonton di TV bukan? Jadi takut gak sih? Hukum tidak bisa ditegakkan, orang-orang yang pegang kuasa untuk memutuskan bisa diputar balik dengan uang dan suap dan sebagainya.
Saya ngerti keadaan Daniel. Betapa sulit keadaannya, bahkan di dalam ibadahnya ditemukan kesalahan yang bukan kesalahan. Sebagai pemimpin sekali lagi, kita harus bijaksana ngambil keputusan. Belajar dari pengalaman Raja Darius, saya mau bagikan 2 hal. Ini buat bos-bos dengerin. Jangan membuat keputusan berdasarkan ego atau kesombongan. Hanya karena karyawanmu ngangkat-ngangkat kamu, jangan percaya 100% sama dia. Bahaya. Penjilat itu jahat. Jangan jadi pemimpin yang haus pujian dan gila hormat. Kalau kita tuh sombong, gila hormat, haus pujian, cilaka. Kita gampang percaya. Galatia 5 ayat 26 berkata, janganlah kita gila hormat. Ada pemimpin yang lebih mendengarkan, lebih berpihak kepada karyawan-karyawan itu yang nyenengin hati dia. Yang paling suka muji dia, yang suka ngangkat-ngangkat dia, itu biasanya favoritnya dia. Masalahnya kan gini, orang yang rajin bekerja gak banyak bicara. Orang yang excellent kerjanya, itu gak perlu cari muka. Karya-karyanya akan bicara jauh lebih keras daripada omongannya. Setuju, katakan amin. Saya menemukan orang-orang yang bermulut besar, karyanya kecil. Orang-orang yang suka cerita-cerita hal-hal yang luar biasa yang dia pernah atau mampu lakukan. Biasanya karyanya 0. Saya udah ketemu banyak orang yang ngomong gede, karyanya 0. Makanya kalau Anda nih yang masih muda-muda cari kerja, jangan minta di awal gaji tinggi-tinggi, terus kemudian Anda enggak bisa membuktikan bahwa perusahaanmu layak bayar kamu segitu. Karena jangan sampai omongan kita lebih gede daripada karya kita. Tuhan itu kasih kita 2 telinga Bapak Ibu. Tujuannya apa? Supaya kalau kita dengar masukan, kita tuh dengar kanan dan kiri. Dengar dari kedua pihak. Jangan jadi orang yang kupingnya tipis. Dengar satu orang ngomong, kita langsung kepancing emosi, kita nyerang yang lain. Kalau Anda mau jadi pemimpin yang punya pengertian dan bijaksana, Anda harus dengar dari keduanya. Salahnya, Raja Darius nggak panggil Daniel sebelum dia mengeluarkan larangan itu kan? Seandainya Raja Darius panggil Daniel sebelum dia setuju larangan itu dibuat, Daniel bisa memberikan pembelaan. Jangan yang kedua, membuat kebijakan berdasarkan emosi atau kemarahan. Tadi jangan membuat keputusan karena ego atau kesombongan. Jangan membuat kebijakan berdasarkan emosi atau kemarahan. Karena itu akan menjadi sebuah penyesalan. Gak mungkin orang tuh bikin keputusan yang benar di saat marah tuh gak mungkin. Kadang kita waktu kita emosi ya, kita tuh meluap-luap dan bisa bikin keputusan yang kita gak akan mau itu diubah, tapi kemudian kita menyesal. Mazmur 37 ayat 8 berkata, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah karena itu hanya akan membawa kepada kejahatan. Orang kalau bikin keputusan saat marah udah pasti salah. Yang percaya katakan amin. Mari belajar dari kejadian Raja Darius ini, jadi pemimpin itu bijaksana. Pikirkan baik-baik sebelum kita membuat sebuah keputusan. Yang berikutnya, Daniel 6 ayat 17. Sesudah itu Raja memberi perintah, karena dia udah terdesak. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah Raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ada fotonya Daniel dilempar ke gua singa. Nah sebenarnya Daniel itu sangat disayang. Di ayat 19 dikatakan gini, lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ayat 22, kata Daniel kepada raja, ya raja kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Dan di bawahnya dikatakan gini,
Raja memberi perintah, diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai di dasar gua itu, singa-singa telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Dengar baik, kisah dari Daniel ini kita belajar. Orang yang setia Tuhan pasti bela. Ingat waktu raja mengeluarkan perintah itu, apa yang dilakukan Daniel? Daniel naik ke tingkap-tingkap di rumahnya dan dia berdoa. Dia tidak takut bahaya karena dia setia. Larangannya sederhana, dia tidak boleh berdoa. Tapi apa yang Daniel lakukan ketika dia dengar itu, dia bukannya lari, bukannya takut, dia malah naik dan berdoa. Mungkin bahasanya kita udah gak boleh ditantang. Tapi dia seorang yang setia sama Tuhan. Saya mau kasih tahu, mungkin ada dari kita yang akan berpikir, Daniel bodoh, kurang berhikmat. Kenapa langsung berdoa begitu dengar larangan? Mestinya ntar aja tengah malam waktu orang udah pada tidur lu baru doa, bener gak? Kenapa juga mesti 3 kali Daniel? Udah sekali aja, yang penting mungkin 3 jam dirapel gitu. Kita mungkin akan berpikir, Daniel lu main aman dong. Kayak kita-kita. Daripada lu masuk penjara, masuk gua singa. Tapi dengar, Daniel gak takut. Daniel tetap setia kepada Allahnya. Berapa banyak kita yang ketika kita terancam, kalau lu ngaku Kristen, lu gak dapat jabatan. Berani gak kita tetap bilang, saya pengikut Kristus? Seorang hamba Tuhan di Ambon, pernah di slaughter, penggal kepalanya. Waktu dia diancam, sangkal Yesus! Dia langsung bilang, betalah laskar Kristus! Jebret kepalanya dipangcang, langsung dipenggal sama orang-orang. Itu zaman kerusuhan tahun 98 kalau gak salah. Pendeta Buce di Ambon. Menjadi sebuah inspirasi buat para hamba-hamba Tuhan. Lu jangan cuma berani jago di mimbar doang lo. Kalau sampai lu ditantang untuk menyangkal Yesus, Anda maju atau mundur? Saya mau bilang gak gampang. Banyak orang Kristen yang akan mundur teratur. Buat apa nyangkal Kristus kita hidup, tapi kalau kita gak nyangkal Kristus kita dipenggal. Pasti gitu. Buktinya Tuhan gak tolong saya. Buktinya Tuhan diem aja tuh waktu pendeta itu dipenggal. Orang Kristen paling banyak bikin excuse. Tapi saya mau kasih tahu, Daniel setia sampai akhir. Dia gak takut meskipun tantangannya adalah dia mati. Apa yang terjadi? Tuhan buktikan. Waktu dia dicemplungin ke gua singa, Tuhan melindungi dia. Singa-singa itu tiba-tiba jadi ompong dan jadi kenyang. Mereka gak sentuh Daniel sama sekali. Jujur kalau Anda tanya saya hari ini, itu kisah Daniel. Kalau kejadiannya hari ini kira-kira Bu Heni selamat gak? Saya gak tahu. Tapi kalau saya harus mati sekalipun, saya hanya percaya Tuhan akan bela saya. Apa ruginya? Mati itu tutup mata lihat Yesus. Itu prinsip saya. Buat saya kematian adalah tutup mata lihat Yesus. Gue selesai. Kita yang masih hidup takut mati. Tapi sesungguhnya orang-orang yang sudah bersama dengan Bapa di sorga lihat kita di dunia ini kasihan. Karena hidup kita penuh tantangan, penuh godaan, penuh cobaan. Sakit penyakit adanya di sini. Di sorga sana udah semuanya gak ada. Nah, saya percaya ketika Anda setia, ketika Yesus datang kedua kali dan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, kita adalah orang-orang yang akan dipilih Tuhan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Saya akhiri, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Katakan amin. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Baca sama-sama ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ayat 9, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Saya mau akhiri. Dalam hidupmu kamu akan ngalamin ketemu dengan orang-orang jahat yang berusaha jatoin kamu, iri hati sama kamu. Tapi jangan balas dengan kejahatan. Ingat, jangan pernah marah sama orang jahat. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Dia dan tetap setia. Yakini Tuhan pasti bela orang yang setia. Di akhir kisah Daniel, dalam Daniel 6, dikatakan
Raja Darius bukan hanya mengangkat Darius menjadi orang yang tertinggi di pemerintahannya. Tapi ini yang terjadi. Raja Darius mengumumkan kepada semua orang di seluruh bumi untuk menyembah Allahnya Daniel. Karena Allah Daniel telah membuktikan kuasanya dan mujizatnya di depan mata Raja Darius. Kelihatannya ujian begitu berat dalam hidup kita. Penderitaan menyiksa kita, pergumulan menekan kita. Tapi saya kasih tahu kalau Anda setia, Tuhan bisa bawa penderitaanmu menjadi kesaksian yang mempermuliakan namanya. Amin. Saya tahu bahwa Tuhan pasti akan meluputkan kita dan melakukan mujizatnya dalam hidup kita dengan caranya yang ajaib. Dan yang luar biasa, Tuhan pasti memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang setia. Saya mau akhiri. Kalau saya enggak pernah susah, hari ini saya enggak tahu apa yang saya harus khotbahkan sama Anda. Kalau saya enggak pernah dibuang sama orang tua saya enggak bisa punya cerita bagaimana Tuhan menolong saya. Kalau saya enggak pernah mengalami penderitaan, disakiti orang, difitnah orang dan lain sebagainya, saya enggak punya kesaksian apa-apa untuk saya ceritakan kepada Anda. Dan bagaimana saya seorang anak yang dibuang oleh orang tuanya hari ini bisa menyekolahkan ribuan anak di Indonesia. Dan hari ini saya yang dulu selalu dihina, bahkan di jajaran pelayan-pelayan Tuhan di gereja kami, saya gaji terkecil. Dan hari ini Tuhan mengangkat saya dan mempromosikan saya di mata begitu banyak orang, termasuk teman-teman saya. Semua bukan karena saya hebat, saya pintar. Karena menurut saya, apapun yang saya khotbah ini sebenarnya biasa aja. Semua pendeta bisa khotbahkan yang saya khotbahkan. Banyak yang bilang gitu ke saya. Gue heran lu viral, gue dengerin khotbah lu biasa aja. Bener sih, biasa aja. Tapi karena saya punya Tuhan yang luar biasa, dia buat semuanya indah. Amin. Di tengah-tengah penderitaan dan pergumulan dan semua tekanan yang Anda alami hari ini, jangan goyah, jangan lemah. Percayalah kepada Tuhan dan tetaplah setia.